the implementation the implementation of At-Tawazun counseling for the pesantren tangguh program in the new normal selanjutnya era. Ibu Aisyah ya, saya persilakan. Terima kasih Teh Helga sudah memberikan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dr. Haji Aib Kusnawan MAG yang saya hormati, yang mungkin kali ini tidak bisa hadir. Kemudian Bapak Dr. Sugandi Miharja MPD PhD yang saya hormati, rekan-rekan berbahagia yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang the implementation of At-Tawazun Counseling for the Pesantren Tangguh Program in the New Normal Era, atau penerapan konseling tawazun untuk program pesantren tangguh di era new normal. Pada materi kali ini, kalau dilihat dari judul, kita perlu memahami beberapa istilah. Yang pertama itu ada konseling tawazun, kemudian program pesantren tangguh. Yang pertama konseling komunitas, yang kedua konseling tawazun, yang ketiga program pesantren tangguh, dan yang keempat penerapan konseling tawazun untuk program pesantren tangguh. Apa itu konseling komunitas? Seperti yang kita ketahui, konseling komunitas itu adalah sebuah layanan yang berupaya membantu individu dengan memanfaatkan sumber daya masyarakat. Jadi, masyarakat membantu individu dalam proses konseling supaya menjadi ke arah yang lebih baik. Dalam layanan tersebut, potensi masyarakat difungsikan untuk saling membantu satu sama lain, baik sebagai konselornya maupun sebagai kliennya. Nah, pada kesempatan kali ini, konseling komunitas itu membentuk sebuah program yang dinamakan Pesantren Tangguh. Siapa saja yang membentuknya? Yang pertama itu yaitu gagasan pemerintah. Seperti tahun 2019 lalu sampai 2020 kan kita itu sedang mengalami COVID-19 ya. Nah, di era tersebut kemudian pemerintah menerapkan new normal atau new normal era. Nah, gagasan pemerintah tersebut tentang new normal era hampir bersamaan dengan waktu santri kembali ke pondok pesantren setelah menjalani libur Ramadan. Maka dari itu, gagasan pemerintah tentang era new normal itu kan sudah dikeluarkan dalam keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 01.07 Menkes/328/2020 tanggal 20 Mei 2020 tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Karena gagasan pemerintah dan aturannya tersebut, maka Polda Jawa Timur memprakarsai dilakukan program yang dinamakan Program Pesantren Tangguh, yaitu sebuah gugus tugas penanganan COVID-19. Nah, untuk menindaklanjuti program yang diprakarsai oleh Polda Jawa Timur, maka beberapa pondok pesantren di Jawa Timur membentuk sebuah program yang dinamakan Program Pesantren Tangguh. Nah, program ini ditangani oleh konseling. Yang menangani konseling dalam program ini diisi oleh akademisi dari BPI, Fakultas Dakwah, Prodi Psikologi, dan Fakultas Sosial Humaniora dari Universitas Ibrahimi, praktisi konseling pesantren, dan santri senior atau ustadz. Nah, mereka saling bahu-membahu untuk menangani konseling di pesantren-pesantren yang dengan menggunakan program yang dinamakan dengan Pesantren Tangguh. Nah, program ini tujuannya itu untuk mengatasi tantangan dan rintangan di tengah pandemi COVID-19 dan supaya terjadi keamanan di pondok pesantren dan mereka tidak terjangkit COVID-19.
Jadi diambil dari kata tangguh, yaitu supaya santrinya itu tangguh dalam menangani COVID-19. Selanjutnya yang perlu kita ketahui di sini juga adalah tawazun konseling atau konseling tawazun. Apa itu konseling tawazun? Diambil tawazun itu berasal dari kata fi'il madhi tawazana yang akar katanya adalah wazana, artinya seimbang. Seperti yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya, yang namakan konseling tawazun itu adalah keseimbangan, yaitu konseling yang bersifat seimbang antara apa? Seimbang dari berbagai unsur dan potensi yang ada dalam diri konselor, konseli, dan lingkungan, serta mengacu pada kemaslahatan atau pendekatan konseling berorientasi kearifan. Nah, atawazun ini itu diambil dari konstruk nilai-nilai pesantren yang dapat diserap dalam konseling. Jadi konseling tawazun yang bersifat seimbang itu seimbang antara kualitas solihiyah dengan integritas solih, atau seimbang antara keterampilan keilmuan dan juga kekuatan karakter. Jadi di dalam keseimbangan itu terdapat dua hal, seimbang kesolehan lahir dan kesolehan batin. Nah, selanjutnya apa saja itu konseling tawazun? Konseling tawazun itu diantaranya yang pertama adalah uswah hasanah. Uswah hasanah itu adalah contoh yang baik. Jadi, kiai memberikan contoh yang baik atau suri tauladan yang baik dengan menyeimbangkan perbuatan dengan hati yang ikhlas. Jadi, dalam memberikan contoh yang baik, kan itu dalam perbuatannya pasti ditiru oleh santri, tetapi kiai itu memberikan contoh yang baik pasti bersumber dari hati kiai yang ikhlas. Kemudian ada mauidhah hasanah. Ya, mauidhah hasanah itu adalah pengajaran yang baik, seperti mengajarkan santri untuk berperilaku yang baik. Nah, itu pengajaran yang baik itu kan biasanya bersumber dari ucapan. Jadi kiai mengucapkan kata-kata yang baik dengan mengajarkan dengan sistem qaul, ya itu pasti seimbang antara ucapan kiai dengan hati kiai yang ikhlas. Itu dinamakan dengan at-tawazun. Kemudian ada targhib dan takzir. Ya, targhib itu adalah penguatan, atau kalau kata Pak Fakih itu adalah jaminan. Kalau takzir itu hukuman. Jadi santri itu tidak terlalu diberi jaminan dan tidak terlalu juga diberi hukuman, tetapi ada penyeimbang, yaitu seimbang antara targhib penguatannya dan takzir hukumannya. Kemudian konsep at-tawazun, konseling at-tawazun selanjutnya adalah seni. Nah, seni ini dikatakan tawazun, seimbang, karena seni itu kan kalau dalam Islam itu ada yang mengharapkan seni, ya ada yang mengatakan bahwa seni itu haram, menyanyi haram, musik haram. Tetapi di sini dalam konseling at-tawazun yaitu boleh dilakukan seni selama tidak berpotensi mengarah pada maksiat. Jadi seni itu diperbolehkan, seni musik maupun lagu. Nah, itu juga merupakan penyeimbangan antara diharamkan dengan diperbolehkan. Jadi seni itu diperbolehkan. Kemudian selanjutnya uzlah. Uzlah itu adalah mengasingkan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW dulu mengasingkan diri uzlah di Gua Hiro sebelum mendapatkan wahyu. Nah, uzlah itu kan mengasingkan diri itu selaras antara fisik dan mental. Jadi fisiknya mengasingkan diri, hatinya, mentalnya juga ikut mengasingkan diri. Jadi itu juga dinamakan dengan konseling at-tawazun, yaitu keseimbangan antara fisik dan mental. Yang kemudian gerbat. Gerbat itu adalah gerakan batin atau doa, di mana doa itu seimbang antara aspek bentuk yang terlihat atau surah zahiroh dengan aspek yang tidak terlihat atau hakikah batinah. Jadi doa itu kan terlihat dari fisik, berdoa, kemudian hatinya juga pasti berdoa. Ucapannya berzikir, fisiknya berzikir, hatinya juga pasti berzikir, mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud dengan konseling tawazun. Kemudian selanjutnya penerapan at-tawazun counseling technique can be implemented in the pesantren tangguh program. Jadi
konseling tawazun yang tadi itu, teknik konseling tawazun bisa diimplementasikan atau bisa diterapkan pada program pesantren tangguh. Jadi, program pesantren tangguh memasukkan nilai-nilai itu, nilai-nilai sebagai gugus tugas COVID-19 ke dalam konseling tawazun. Di antaranya yang pertama yaitu yang tadi kan konseling tawazun itu ada uswah hasanah atau sosial model. Jadi kiai menjadi model atau suri tauladan yang diikuti oleh santri. Nah, model sosial ini kalau dalam konseling behavior itu termasuk dengan model sosial uswah hasanah tersebut. Nah, bagaimana memasukkan program pesantren tangguh pada konseling tawazun itu dengan cara kiai mencotokkan santrinya menggunakan masker, maka santrinya pasti akan mengikuti perilaku kiai tersebut. Kemudian kiainya melakukan pola hidup sehat, kemudian santrinya pasti akan meniru kiai melakukan pola hidup sehat dengan cara misalnya bersih-bersih ataupun cuci tangan yang baik dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada mauidhah hasanah atau psycho-education. Yang tadi kan konseling tawazun itu mauidhah hasanah, yaitu penyampaian edukasi tentang pola hidup sehat dan protokol kesehatan. Maka program pesantren tangguh ini memasukkan dalam konseling tawazun itu dengan penyampaiannya yang bagaimana, yaitu dengan cara misalnya kiai mengajarkan santri untuk berperilaku hidup sehat dengan kemampuan terapeutik kaulnya, dengan yaitu kaul yang bagaimana, misalnya dengan kaulan baligho atau ucapan yang baik, kemudian kaulan ma'rufah dengan tuturan yang baik, kaulan sadida dengan ucapan yang benar, kaulan karimah ucapan yang mulia, kaulan layina ucapan yang lembut, kaulan maisuro yaitu ucapan yang mudah. Nah, kiai mengajarkan santrinya tentang pola hidup sehat dengan kaul-kaul yang seperti itu. Kemudian yang kedua itu kan penyampaian edukasi itu tidak hanya dengan ucapan, tapi juga bisa dengan bentuk tulisan. Nah, kiai juga membuat poster hidup sehat supaya santri biasa hidup sehat. Kemudian selanjutnya ada targhib dan ta'zir atau reinforcement and punishment. Targhib itu kalau dalam konseling behavior itu mirip dengan konsep penguatan, atau kalau dalam konseling pada umumnya mirip dengan sugesti. Nah, kalau ta'zir ini mirip dengan konsep hukuman. Ya, targhib ini kan tadi penguatan, seperti menguatkan santri supaya lebih melakukan kebaikan atau mensugesti santri untuk melakukan kebaikan, ataupun kalau dikatakan oleh Fakih itu sebagai jaminan bahwa nanti di surga misalnya akan bareng-bareng dengan kiai. Nah, itu juga dilakukan dalam program pesantren tangguh. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya santri itu diberi nasihat dan cerita oleh kiai tentang hidup bersih supaya terjauh dari COVID-19. Nah, kemudian kalau ta'zir ini mirip dengan konsep hukuman dalam konseling behavior. Itu misalnya santri nakal atau santri tidak mematuhi prokes maka diberi sanksi. Nah, itu adalah ta'zir. Selanjutnya ada art atau seni. Ya, pesantren sangat akrab dengan seni, terutama syair. Pendekatan seni ini untuk merubah perilaku hidup santri tentang pola hidup sehat. Jadi, program pesantren tangguh itu sebagai gugus tugas COVID-19 memasukkan edukasi pada konseling tawazun itu dengan cara pendekatan seni. Dengan cara apa? Contohnya dengan penayangan film hidup sehat. Jadi dilakukan santri itu menonton film-film tentang bagaimana untuk hidup sehat. Kemudian dilakukan lomba dengan tema pola hidup sehat, seperti lomba puisi tentang tema hidup sehat, lomba cerpen, lomba drama, yang semuanya itu lomba itu tentang pola hidup sehat supaya santri tidak tertular COVID-19. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan uzlah. Uzlah kan itu adalah self quarantine. Uzlah adalah upaya mengasingkan diri dari hiruk pikuk dunia menuju kesunyian. Nah, uzlah ini kalau dalam program pesantren tangguh diartikan sebagai isolasi mandiri. Jadi isolasi atau karantina atau lockdown. Nah, bagaimana penerapan program pesantren tangguh? Dengan cara
14 hari santri yang baru masuk misalnya dilakukan isolasi mandiri dulu dan juga rapid test. Nah, kemudian santri sesudah masuk ke pesantren dilarang keluar lingkungan pesantren. Jadi harus tetap berada di lingkungan pesantren, jangan kemana-mana. Nah, yang ketiga, santri yang sakit dalam kategori yang sakit ringan itu diisolasi. Jadi ada ruangan isolasi khusus dalam pesantren. Nah, kalau yang berat itu pasti dilarikan ke rumah sakit. Selanjutnya ada gerbat. Dalam konseling tawazun itu ada gerbat atau doa. Pesantren percaya bahwa salah satu hikmat gerbat, gerakan batin, adalah untuk proses penyembuhan gangguan hati dan kesehatan jiwa. Nah, karena di pesantren itu tidak banyak ya yang tidak mengikuti prokes secara maksimal, namanya juga pesantren, santri berkumpul mengaji ya pasti banyak berkumpulnya. Nah, maka yang diutamakan dalam pesantren itu adalah dilakukan gerbat atau gerakan batin dengan cara berdoa. Gerakan batin itu bisa berupa zikir, kemudian mengaji, kemudian masih banyak lagi yang tentang keislaman. Nah, itu digunakan untuk supaya hati itu menjadi tenang. Jadi kalau hatinya bersih, hatinya tenang, insya Allah fisiknya, badannya juga pasti sehat. Nah, kalau hatinya baik, pasti fisiknya juga akan menjadi baik. Karena gerbat itu atau gerakan batin itu menyeimbangkan aspek format yang terlihat atau surah zahiroh dan aspek gaib atau hakikah batinah. Jadi lahirnya berdoa, hatinya juga pasti berdoa dan pasti dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya itu ada conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulannya, konseling komunitas melalui program pesantren tangguh melakukan konseling tawazun pada santri baru di era new normal. Kemudian konseling tawazun itu mengandung unsur keseimbangan antara lahiriah atau yang terlihat dan batiniah atau tidak terlihat, yaitu pada apa saja. 1. Uswah hasanah atau model sosial. 2. Mauidhah hasanah atau psikoedukasi. 3. Targhib ta'zir atau penguatan dan hukuman. 4. Teknik seni. 5. Uzlah atau karantina mandiri. Dan 6. Teknik gerbat atau doa. Dan implementasi tawazun itu yang tadi diharapkan dapat menjadi solusi pencegahan tertular COVID-19 pada era new normal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Aisyah